Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santun. Berjumpa lagi dengan terapi jari slamet Ki Joko Gunung Slamet. Malam hari ini, malam menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 besok pagi ya, tanggal 17 ya. Mudah-mudahan negara Indonesia ini kedepannya aman, tentram, makmur, dan terhindar dari wabah bencana alam lah ya. Kalau masalah naik turun pajak ya bolehlah naik lah, tapi nggak usah banyak-banyak lah, 10%, 5%, nggak apa-apa lah, jangan nyampe ratusan, bahkan ribuan jangan nyampe lah. Itu sedikit kritik buat pemerintahan kita lah ya. Malam hari ini saya kedatangan tamu dari Bogor. Bogornya mana ya Om ya? Bogornya Ciawi. Bogornya Ciawi. Si Om ini yang kemarin saya kurang lebih 10 harian lah yang saya kirim salep herbal racikan saya lah, karena dia mengalami masalah kesehatan, yaitu gatal-gatal di badan. Ini kronologinya gatal-gatal ini gimana nih Om? Gatalnya ya karena udah lama. Gatalnya udah lama. Iya. Kalau saya analisa di video itu, gatal itu kurang kering itu Om. Kurang kering itu diakibatkan oleh jamur atau virus. Kalau penyakit model-model kayak gitu, itu proses penularannya itu bisa menular ke keluarga yang lain. Itu keluhannya udah kira-kira yang dirasa waktu gatal itu apa Om? Yang dirasa itu Om? Ya gatalnya kalau lagi cuaca dingin itu, kalau lagi apalagi cuaca hujan itu udah gatalnya udah rasa banget. Oh, gatal kalau cuaca dingin atau cuaca panas, kena panas ya. Apalagi di udara di Bogor itu kan dingin, berarti kan banyak gatalnya itu ya. Itu berapa tahun itu Om keluhannya itu Om? Itu udah hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun saya kalau lihat di fotonya itu ngeri lah ya. Ya. Itu selama 4 tahun udah diobatin kemana aja itu Om? Ya udah ke dokter, ke klinik, ke apotek, udah dicobain semua lah obat-obatan. Oh, udah segala macam cara udah diobatin, udah dicoba. Coba dari yang murah sampai yang mahal, yang udah dicoba. Udah dicobain semua. Itu kalau makan gatel-gatel, makan apa? Makan amis-amis itu gatel lagi. Gatel langsung nimbul. Ya. Oh. Lebih banyak. Ini coba Om, yang kemarin ditunjukin ke saya Om, yang di punggung itu, coba dibuka bajunya. Yang di punggung sama yang di ini nih. Dibuka bajunya. Tuh. Nah, nih. Ini real ini. Testimoni salep tradisional herbal Gunung Slamet ini real orangnya ini orang Bogor yang kemarin yang dulu saya kirimin 2 botol, isinya itu satu botolnya 12,5 gram. 2 botol berarti kan 25 gram. Ini keringnya ini pemakaian berapa hari ini Om? Kalau untuk yang leher 3 kali pemakaian. Kalau yang leher ini 3 kali pemakaian langsung ini, ya. langsung Yang udah halus, langsung halus. Ya. Nih, itunya mana nih? Nih bisa ada itu nggak santer nggak nih? Santer nih biar ini nih, biar terang nih.
nih. Nih, ini bener-bener udah mulus ini ya. Nih, yang di punggung ini. Tuh. Inilah testimoni salep racikan saya, yaitu salep tradisional herbal Gunung Slamet. Itu salep itu hasil pengembangan riset saya lah. Saya riset khusus penyakit-penyakit yang membandel lah istilahnya, yang nggak bisa intinya mah boleh dikatakan itu penyakit 7 turunan yang kita riset, bukan asal-asal penyakit gatal aja. Saya risetnya langsung ke yang penyakit-penyakit yang membandel. Nih, ini real ini orangnya ini yang saya upload di YouTube itu. Udah mulus. Mas, menduannya Mas disambi Mas, ojo ali sini sir. Iki menduan Purbalingga iki. Menduan Banyumas, menduan Sokaraja. Tapi belinya mah di situ, di depan situ dikeringin tadi. Lah si Om ini sekarang datang ini keluhannya apa ini Om? Ya, saya pertama-tama ke sini ya mau silaturahmi. Ya sekalian ya mengucapkan terima kasih berkat salep herbal Gunung Slamet itu yang saya pakai itu kemarin itu alhamdulillah. Jadi udah nggak gatal lagi, badan saya udah sembuh lah, istilahnya udah total lah, udah nggak terasa gatal lagi. Oh, udah nggak gatal lagi, biarpun sekarang makan misal kata masa makan telur, makan udang, makan ini sekarang udah nggak ada rasa gatal lagi. Udah aman, udah intinya mah udah mulus lah ya, udah intinya mau udah bersih lah, bebas daripada penyakit urat yang membandel lah ya, penyakit turunan lah, penyakit 7 turunan lah. Siap. Ini untuk yang kedua kalinya saya melihat Mas Joko ini, saya monitor di YouTube-nya kok sering pakai krim itu di mukanya biar kinclong apa gimana ini? Itu kan namanya orang riset ya. Riset kan harus kita pakai dulu. Kalau kita sendiri pakai hasilnya memuaskan, baru kita uji coba ke keluarga yang lain dan saudara-saudara yang lain. Jadi Kak, alhamdulillah saya pakai beberapa hari ini. Ada temen tuh yang perhatiin saya, Mas Joko, kamu kok sekarang bodinya mukanya nambah glowing. Ya saya mah terus terang aja, saya memakai salep Mas, bukan pakai krim yang lain-lain, bukan pakai skincare. Saya pakai salep racikan saya sendiri. Jadi akhirnya muka saya ini alhamdulillah makin hari ya lumayan lah, karena ini ya nambah muda lagi lah. Terus terang aja itu kan ya kandungan daripada salep itu kandungannya itu bagus banget buat kebutuhan kulit lah ya. Intinya mah buat kebutuhan kulit, terutama masalah-masalah penyakit kulit. Dan intinya masalah sel kadang-kadang namanya udah tua kali ya, kadang-kadang regenerasi sel lah, membantu regenerasi sel kulit biar kinclong kayak gitu dimasukin. Itu kan kandungannya kan semuanya herbal lah, tanpa 0,1 pun nggak ada yang istilahnya kimia itu nggak ada lah. Semuanya mah kita buat, kalau ada pesanan kita buat, baru kita proses kayak gitu. Nggak kita bikin banyak-banyak, stok banyak-banyak, kita nggak berani lah. Masalahnya kan kita nggak ada bahan pengawetnya. Berarti boleh itu saya nanti pesan gitu. Oh iya, biar nampak glowing. Oh iya boleh. Kebetulan itu masih ada stok. Itu sebenarnya mah tadi siang itu mau dibawa orang itu tadi siang kan ceritanya kan ini ya,
Itu ada ini cerita lucu lah ya. Ceritanya kan kayak gini nih Om. Kemarin-kemarin kan 10 hari yang lepas itu saya ada tamu datang ke sini, ibu-ibu dianterin sama keluarganya. Ibu-ibu ini bersama keluarganya itu mau umroh. Berhubung ibu ini lagi kondisi stroke, jadi dari pihak travel, dari pihak penyelenggara travel itu direkomendasikan suruh datang konsultasi ke tempatnya Mas Joko. Alhamdulillah setelah saya tanganin, dia pamitan berangkat umroh. Lepas berapa hari saya di WA, Mas Joko, saya tanggal 15 pulang, tanggal 16 saya langsung menuju ke tempatnya Mas Joko, 4 orang. Saya juga bingung, 4 orang banyak amat, kemarin kan cuma 1 orang. Udah saya mah diem aja lah. Begitu nyampe sini tadi siang saya tanyain, kepripun perkembangannya Pak Dek. Saya juga bingung, aku pikir kan orang sini, aku pikir kan orang Ciputat. Ternyata dia rombongan umroh dari Tuban, Jawa Timur. Mungkin transitnya di Ciputat, berobat ke tempatnya Mas Joko itu. Saya juga bingung. Bingungnya apa? Yang ngarahin, yang merekomendasikan saya nggak kenal, itu yang jadi bingung ini siapa yang ini loh. Ya mungkin semuanya itu mungkin kehendak Allah Subhanahu Wa Taala lah ya, kita nggak tahu lah ya. Itu mungkin jalan penyembuhannya si ibu itu yang udah ada etikat, ada niat beribadah. Jadi selama dia tadi ngomong, alhamdulillah Pak Joko, sebelumnya kan istri saya kan suka pusing. Kalau pusing ini udah pokoknya mah nggak bisa ditahan lah, kadang-kadang itu nyesek. Alhamdulillah selama 9 hari di perjalanan umroh itu 9 hari alhamdulillah nggak ada kendala, masuk pusingnya nggak ada, nyeseknya nggak ada. Makanya saya kesini lagi minta dituntasin. Ntar saya pulang ke Tuban ntar sore kayak gitu ya, insya Allah saya Om Pak Haji, saya insya Allah ntar saya bantu semampunya saya. Itu ceritanya. Saya juga bingung, ini orang dari mana ya, bingung gitu, masih tanda tanya, masih sekarang sih, sampai sekarang masih tanda tanya. Ini kiriman rekomendasi pasien dari mana saya juga nggak tahu. Ketiga kalinya ini Pak Joko, saya mau minta tolong. Tolong apa deh? Ini ponakan saya kan udah lama, jadi apa istilahnya napasnya itu sering sesak gitu. Jadi istilahnya bisa dibilang apa, karena paru-paru apa ya, kata dokter sih gitu, gejala di paru-paru. Cuma kan udah sekian lama kan obat-obat terus kan, saya kasihan takut kena ginjalnya gitu kan. Mending saya minta tolong ke Pak Joko. Kan dulu saya pernah ngambil apa pesan juga herbal di sini yang untuk ustadz saya itu, guru ngaji saya dulu yang di Bogor. Alhamdulillah itu juga itu udah 4 tahun ya, kena paru-paru itu udah istilahnya udah lah, badannya tinggal tulang doang itu dulu. Itu udah nggak bisa ngajar ngaji lah kasarannya. Udah antara sembuh nggak sembuh itu udah angkat tangan ya. Orang beberapa rumah sakit di Bogor itu udah diubah semua itu kan. Udah nihil ya istilahnya, nggak ada obat yang bisa nyembuhin gitu kan masalah ini. Saya kan makanya saya dulu pesan obat ke sini kan, alhamdulillah gitu kan. Berkat herbal dari sini sekarang udah orangnya udah gemuk sekarang, udah nggak sakit-sakitan lagi. Sama santrinya kan dulu juga sempat ngambil kan di sini santrinya. Iya. Yang kena lambung sama paru-parunya tuh cuma 2 kali pemakaian doang itu malah. Itu nyesek udah pernah di rongsen paru-parunya? Oh belum pernah. Kalau nyesek itu ada dua faktor Mas.
bisa juga asam lambung naik, desek. Suka perih nggak perutnya? Perut nggak ada masalah, nggak ada kendala, nggak ada perih-perihnya, nggak ada. Nyesek-nyesek itu kambuh-kambuhan apa rutin nyesek itu? Oh jarang, tapi kalau kecapean kayak gitu baru napasnya baru ini. Itu apa ada faktor keturunan nggak Mas kira-kira tuh? Orang tua apa bapak apa ibu? Ya dari ibu kali. Oh dari ibu. Cuma kan ibu kan alhamdulillah dulu sama saya dikasih 1 botol udah nggak kumat-kumatan lagi. Oh dulu ibunya ini pernah konsumsi 1 Satu botol, botol ya. nggak kambuh lagi. Kambuh lagi. Oh, padahal itu 1 botol cuma isinya kan cuma 30 biji. Itu kalau memakan rutin pagi 1, malam 1 berarti kan cuma pakai Kayaknya 15 hari. udah kepake 5 mas saya buat sehari-hari buat biar agak fresh badan gitu. Oh. Udah kepake 5 biji mas saya. Oh, berarti ibunya dia udah nggak ini, Udah nggak kumat-kumatan. udah nggak kumat-kumatan Iya. lagi. Ya masalah ilmu obatin pernapasan kita mah udah menguasai dari kecil lah ya. Masalahnya kan orang tua kita, nenek moyang kita tahu sendiri lah ya, hidup di udara lembab kayak di Purbalingga itu tempat saya itu kan rawan lah ya, rawan kena infeksi saluran pernapasan atau kayak asma lah, kalau di Jawa mau udah lumrah. Kita kan ilmu itu udah saya kuasai dari kecil dari nenek moyang saya. Ya sekiranya orangnya nggak bisa datang ke sini konsultasi saya recikin, tapi kalau orangnya kayak Mas bisa ke sini, ntar saya terapi yang khusus buat paru-paru itu. Ya gitu aja. Berarti umur sekarang berapa? Hah? 21. Iya. 21 itu mulai napas sesak itu umur berapa kira-kira tuh? 2018 mulai udah ada kendala, udah ada gejala sakit pernapasan 2018. Berarti udah 7 tahun ya? Sekarang 25. Iya, udah 7 tahun. 7 tahun. Pernah berobat ke dokter selama 8 bulan belum pernah? Udah pernah belum? Dokter ya, dokter puskesmas paling ya. Oh berarti rutin. Biasanya kan kalau ilmu medis kan 8 bulan rutin minum obat kan? Belum pernah, situnya belum pernah. Kalau obat udah Selama 8 bulan? Oh 8 bulan belum. Ya kalau metode pengalaman saya lah ya, pengalaman saya berguru dengan seorang ilmiah lah ya, alumni ITB tahun 84, itu obat yang buat ngobatin paru-paru itu belum ditemukan, belum ada. Ya paling-paling obat yang buat meringankan gejala infeksi saluran pernapasan itu ada, tapi kalau obat yang buat paru-paru sampai detik ini enggak ada obat. Ya herbal juga kayak gitulah ya, ibarat saya ngeklaim herbal itu, saya itu buat ngobatin pernapasan, itu ngeklaim itu sebenarnya buat membantu mengobati sistem pernapasan lah, bukan buat ngobati paru-paru, itu bukan. Sebenarnya buat memperbaiki sistem pernapasan, bukan obat itu. Kan saya ngeklaim itu obat herbal paru-paru. Oke, kita terapi ya Mas ya. Saya mau ngasih tutorial mengobatin sakit paru-paru. Apa itu batuk, apa itu asma, apa itu TBC dengan metode terapi lah ya. Yang pertama kita cek dulu nih bagian-bagian pernapasan, apa benar-benar napas saya bermasalah, apa ada asam lambungnya. Bagian-bagian pernapasan.
Kalau tidur berarti bunyi ngik kayak gitu nyesek. Kalau kecapean kayak gitu nyesek. Kepala nggak suka pusing, kepala suka pusing, kepala suka pusing kadang-kadang. Coba maju dikit mas. Berarti kan ini asmanya ini kan faktor gen, faktor keturunan. Pernah jatuh dari motor nggak mas, guling mas? Iya benar. Hah? Iya. Jungkir balik dari motor. Iya. Yes, itu jalan ke sini ke sana udah nggak kuat kan? Kuat berapa kilo coba kalau jalan? Cepet capek. Iya. Jungkir di motor nggak dibenerin, nggak diurut, ini nggak diurut. Enggak. Ini jadi nyumbat asupan oksigen ke kepala, jadi nyumbat, suka pusing, lalu ujung-ujungnya leher suka pegel, lehernya suka pegel. Iya. Ya itu. Ntar kalau diantepin ini, kalau nggak diterusin ntar larinya apa? Suka pusing, vertigo, migrain, mata juga bisa larinya ke mata, ke telinga kalau nggak dibenerin.
pakai terapi slingshot. Ini ke arah penyumbatan di kepala, ini gara-gara sini. Enakan pakai tangan atau pakai ini, Mas? Hah? Hah? Enakan pakai tangan. Yang pertama apa yang kedua ini? Ini tangan bukan? Hah? Bukan. Enakan pakai ini apa pakai tangan? Hah? Pakai ini? Ya tadi kan bukan. Ini berarti kan orangnya milihnya pakai ini ya, nggak pakai tangan ya. Tapi tangan saya ntar di Tangerang udah nggak laku ini. Ini area ke jantung ini. Kita juga napasnya ngeplong nih. Ini area tensi ini, tekanan darah ini. Ini kita turun sedikit nih, ini area paru-paru ini.
Ini aliran lambung nih. Ini ulu hati, ulu hatinya suka sakit enggak? Enggak, cuma napas doang. Lambung turun, pankreas. Pankreas nih. Ini kalau ginjal nih, ini tekuk, ini lurus jajar, nih, ini ginjal nih, ini lurus ini nih. Ginjal, lumbar 1, 2, 3, 4, 5, bagian-bagian pencernaan lah, usus lah, mau hernia, pokoknya mas segala macam di sini semua nih. Kalau bagian-bagian kaki nyeri, ini di sini nih. Ini udah mulai ngeplong mas. Hah? Ini baru sekali jalan udah mulai ngeplong ini. Ya insya Allah lah, masalah paru-paru ini kan belum fatal banget. Paling kan dulu juga diterapi berapa kali, nah insya Allah normal. Ini sepele tapi jangan diikutin, ini namanya terapi slingshot. Terapi slingshot 5 abad sebelum Masehi sudah ditemukan. Yang nemukan itu India kuno sama Romawi kuno lah ya, abad 5 sebelum Masehi itu sudah ditemukan. Terus abad ke-10 dipakai, abad 5 dipakai Raja India lah buat perang lah ya. Terusan abad ke-10 dipakai Nabi Daud lah, Nabi Daud juga buat berperang. Sekarang abad ke-20 dipakai saya buat perang. Ini perang melawan penyakit-penyakit membandel. Terapi slingshot adalah rajanya terapi penyakit membandel. Ini bukan sembarang, ini dibuat berdasarkan riset, terusan berdasarkan ukuran anatomi tubuh, nggak sembarang asal bikin. Tuh ada levelnya. Ini raja, itu patih, itu apa, adipatih ya. Kalau main catur itu apa tuh? Patih, raja, adipatih. Hah? Iya itu. Setelah saya terapi dengan metode terapi jari selamat dikombinasikan dengan terapi slingshot, perkembangannya gimana ini mas? Buat perbandingan mas, sebelum diterapi sama sesudah saya terapi mas. Sebelumnya susah pernapasan. Oh, yang akan saya coba sebelumnya pernapasan nggak ngeplong apa gimana coba? Pertama mah susah ya pernapasan. Oh tadi sebelum diterapi napas susah. Nah, Nah,
kepala berat, Iya. detak jantung deg-degan lah ya, Iya benar. kayak cemas lah ya, kayak gelisah lah ya. Situnya tadi di sini, duduk di sini, tapi situ pikirannya ini kan ngambang kan, entah kemana kan. Saya tahu itu mas, pikiran situ ngambang kan, cemas gelisah kan, ngambang kan, nggak tahu arah tujuannya situ, nggak tahu kan. Posisi situ memang duduk di sini, tapi kayak sukma, sukma ya, Iya, antara sukma dengan roh itu situ nggak tahu arah tujuannya itu situ nggak tahu mas. Saya tahu mas, sukmanya itu nggak tahu lah kemana lah, nggak tahu entah ke Jawa atau kemana. Situ nggak punya tujuan. Kalau punya tujuan saya tahu, tapi kan kemana nih, layar ngambang lah ke bawah inilah auranya, ke bawah kemana-mana. Berarti setelah saya terapi gimana nih? Ya, udah enakan. Napas sudah plong, udah Udah plong. enakan. Iya. Konsentrasi sekarang udah ini, Iya. udah bisa fokus, udah bisa mikir yang konsentrasi, udah fokus lah ya, Iya. udah tenang. Pikiran ini udah jernih lah, udah intinya antara apa angan-angan apa ya, di atas angan-angan itu sukmanya udah di sini semua, nggak kemana-mana, nggak ngambang kemana-mana kan sekarang kan, Iya. udah tenang kan. Dan tidur juga udah ini kan, Iya. udah rileks kan, udah boleh dikatakan udah fresh lah ya. Ya situ yang ngomong apa adanya aja, yang situ yang diterapi, ini yang lihat. Hah? Ya pokoknya kayak gitu aja. Nah ini yang dipesan tadi, ini herbalnya. Herbal ini terbuat dari 100% alami, tanpa bahan kimia lah ya. Nah, ini warisan nenek moyang kami, yang khususnya buat memperbaiki sistem pernapasan. Bisa juga membantu mengobati batuk, asma, TBC, sesak napas, dan yang lain-lain lah, menegur lah. Membantu memanjangkan pernapasan bagi perokok berat ataupun ringan lah ya, melonggarkan lah pernapasan lah ya. Ini namanya jamu gurah pernapasan tradisional herbal Gunung Slamet. Ini minumnya sehari 2 kali aja mas, pagi 1, malam mau tidur 1. Sesudah makan ya mas ya, Iya. pakai air hangat boleh, ini diminum. Terusan ini salepnya mas, ini kan buat pemakaian aja malam, bukan krim siang. Ini masalahnya kalau malam habis aktivitas lah mau tidur, pakaiin rata aja, udah dipakai rata, nggak usah dibilasnya pagi-pagi aja mas. Habis mandi, habis bangun tidur kan sholat nih, baru dibilas. Ini aman, halal, 100% jamin halal, karena terbuat dari herbal alami, tanpa 1% pun kimia. Saya nggak pakai, halal, ini halal. Ini di samping buat ngobatin, ya itu kan situ kan katanya kan sembuh pakai ini kan. Ini bonus buat glowingin muka lah, buat intinya mah buat glowing muka lah, buat memperbaiki ya pokoknya mah jerawat apa segala macam ntar pada keluar, meremajakan lah sel-sel saraf yang lemah lah. Intinya mah banyak banget fungsinya ini salep tradisional herbal Gunung Slamet ini, banyak banget fungsinya lah, nggak cuma 1-2, ini banyak banget fungsinya. Ini dipakainya malam aja kalau mau tidur. Ya kayak gitu aja mas, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya mas-mas semua ini jauh-jauh dari Bogor. Mudah-mudahan masnya ini saluran pernapasannya cepat diberikan kesembuhan ya. Ini herbal ini aman mas, aman dikonsumsi lah, nggak kayak produk-produk yang lain. Misalnya kan kata situ seminggu telat ya nggak minum nggak apa-apa, nggak masalah mas. Kan kalau obat dokter kan
nggak minum sehari aja diulang lagi dari nol mas. Kalau yang ini aman mas. Ini situ minum seminggu nggak ada perubahan mas. Kembalikan ke saya mas. Saya kembalikan maharnya mas 100%, nggak saya ini mas. Ini jaminan kalau nggak ada perubahan, seminggu nggak ada perubahan minum herbal ini, saya kembalikan. Tak tambahin ongkosnya dari Bogor. Gampang kan sama saya kan. Masalahnya jamu gurah tradisional herbal Gunung Slamet ini riset waktu saya pandemi, saya ngobatin yang bermasalah dengan pernapasan ya, ratusan orang. Kata-kata otentik. Nah, itu aja ya mas ya. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya mas-mas semuanya ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat keluhan masalah penyakit semuanya mas-mas ini dengan sarana salep, baik salep ataupun baik jamu tradisional, jamu gurah pernapasan tradisional herbal Gunung Slamet. Makasih ya mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.